Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Awaludin Ridho. Seperti biasa kita akan belajar bersama mengenai kompetensi teknis PJOK, P3K, dan SKB CPNS. Oh ya, saya ingin mengucapkan selamat buat teman-teman yang sudah lulus seleksi administrasi. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kemudahan sampai waktu pelaksanaannya nanti. Tetap semangat dan terus belajar. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke soal nomor 1. Seorang guru penjas orkes mengajar suatu gerak dengan membekali peserta didik dengan kunci-kunci atau petunjuk berupa kartu tugas gerak. Dalam gaya pengajaran Moston dikenal dengan A. Gaya pengajaran tugas, B. Gaya pengajaran individu, C. Gaya pengajaran pemecahkan masalah, dan D. Gaya pengajaran discovery tertuntun. Jadi teman-teman, ketika teman-teman dihadapkan pada soal yang panjang-panjang gitu ya, jangan sampai terjebak sehingga kita berkutat di satu soal padahal kita sendiri sedang berpacu dengan waktu. Jadi yang perlu teman-teman lakukan adalah mencari kata kunci. Di sini kata kuncinya adalah guru membekali peserta didik dengan kunci-kunci atau petunjuk. Artinya guru memberikan tuntunan di sini. Sementara siswa menemukan sebuah tugas gerak yang diinginkan oleh guru. Nah, dalam gaya seperti ini dikenal dengan gaya pengajaran discovery tertuntun. Jadi jawabannya adalah D. Sekarang kita bahas satu persatu. Nah, gaya pengajaran tugas itu apa sih? Nah, dalam gaya pengajaran tugas, biasanya guru hanya memberikan tugas, sementara pada proses pembelajarannya itu diserahkan kepada siswa. Terserah, siswa mau bagaimana melaksanakan tugasnya, sementara guru hanya menunggu hasil akhirnya. Gaya pengajaran individu. Nah, gaya pengajaran individu ini mirip sekali dengan gaya pengajaran latihan. Jadi guru memberikan tugas, memberikan demonstrasi atau contoh, terus kemudian siswa melakukan tugasnya dan guru memberikan timbal balik secara perorangan. Jadi guru langsung mengkoreksi gitu ya. Sementara pada gaya pengajaran pemecahan masalah, pada pembelajaran ini biasanya guru menyajikan sebuah masalah dan siswa diberikan tugas untuk mencari alternatif jawaban atau mencari alternatif solusi dari masalah yang disajikan. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman ya. Soal nomor 2. Materi permainan dan olahraga dalam lingkup pendidikan jasmani meliputi A. Eksplorasi gerak, atletik, permainan bola kecil dan besar, dan bela diri serta aktivitas lainnya. B. Aktivitas gerak, atletik, permainan bola kecil dan besar, dan bela diri serta ketangkasan sederhana dengan dan tanpa alat serta aktivitas lainnya. C. Eksplorasi gerak, atletik, permainan bola kecil dan besar, dan gerak bebas berirama, senam pagi, SKL, dan senam aerobik serta aktivitas lainnya. D. Eksplorasi gerak, atletik, permainan bola kecil dan besar, mekanika sikap tubuh, komponen kebugaran jasmani serta aktivitas lainnya. Dan jawaban yang benar pada soal nomor 2 ini adalah A. Eksplorasi gerak, atletik, permainan bola kecil dan besar, dan bela diri serta aktivitas lainnya. Oh iya, atletik ini masuk ke dalam ranah lokomotor dan non lokomotor gitu ya. Jadi ini sudah meliputi atau ruang lingkup pendidikan jasmani pada permainan dan olahraga. Sementara ketangkasan sederhana itu masuk ke dalam aktivitas pengembangan, terus gerak bebas berirama, senam pagi, SKL, dan seterusnya itu masuk ke dalam senam ritmik. Kemudian di sini ada komponen kebugaran jasmani, ini merupakan ruang lingkup tersendiri karena dalam PJOK itu ada submateri tentang kebugaran jasmani atau aktivitas kebugaran jasmani. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nah, ini pembahasannya teman-teman. Pelajaran yang dibahas dalam permainan dan olahraga ini misalnya saja mempelajari pasti, rounders, keeper, sepak bola, bola basket, bola voli, tenis meja, tenis lapangan, bulu tangkis, dan bela diri serta aktivitas lainnya. Jadi sudah jelas ya. Soal nomor 3. Peserta didik mampu menjelaskan urutan suatu gerakan sampai menganalisis tentang kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada gerakan tersebut. Mencakup A. Fase kognitif, B. Fase asosiatif, C. Ranah psikomotor, dan D. Ranah kognitif. Teman-teman silahkan dicari kata kuncinya dan tentukan jawabannya.
Oke, baik teman-teman, di sini kita sudah menemukan kata kuncinya yaitu menjelaskan dan menganalisis. Yang namanya menjelaskan dan menganalisis itu bagian dari domain ranah kognitif. Jadi jawabannya adalah D. Kenapa bukan fase kognitif? Karena soal mendeskripsikan sebuah tujuan. Yang namanya tujuan itu berkaitan dengan ranah, sementara fase itu berkaitan dengan tahapan. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Sedikit mengulas mengenai ranah kognitif yang dikembangkan dalam taksonomi Bloom, bahwa ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Ranah kognitif berhubungan dengan kemampuan berpikir, termasuk dalamnya kemampuan menghafal, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mensintetis, dan kemampuan mengevaluasi. Sementara fase kognitif yang terbagi ke dalam 4 tahapan, yaitu sensori motorik 0 sampai dengan 2 tahun, praoperasional anak usia 2 sampai dengan 7 tahun, operasional konkret anak 7 sampai dengan 11 tahun, dan operasional formal anak usia 11 ke atas. Lanjut ke nomor 4. Aktivitas senam dan ritmik dalam pembelajaran penjas orkes berisi tentang kegiatan yang berhubungan dengan ketangkasan seperti senam lantai, senam alat, dan aktivitas fisik lainnya yang bertujuan untuk A. Melatih semangat belajar dan berlatih serta pengembangan aspek pengetahuan yang relevan serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. B. Melatih kedisiplinan dan pengembangan aspek pengetahuan yang relevan serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. C. Melatih kekuatan, daya tahan, dan pengembangan aspek pengetahuan yang relevan serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dan D. Melatih keberanian, kapasitas diri, dan pengembangan aspek pengetahuan yang relevan serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Teman-teman silahkan dicari kata kuncinya dan tentukan jawabannya. Baik, kata kuncinya adalah tujuan senam lantai, senam alat, dan aktivitas fisik lainnya. Yang namanya senam lantai, semacam roll depan, headstand itu tujuannya adalah untuk melatih keberanian. Jadi jawabannya adalah D. A. Melatih semangat belajar, ini nggak relate. B. Melatih kedisiplinan, juga tidak relate. Melatih kekuatan, nah kalau melatih kekuatan itu berkaitan dengan tujuan aktivitas kebugaran jasmani seperti push up, ya, pull up, dan lain sebagainya. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 5. Menggunakan gaya resiprokal dalam permainan bola kecil adalah A. Guru memberikan materi dan contoh gerakan forehand dalam permainan tenis meja, kemudian peserta didik mempraktekkannya secara bergantian. B. Guru memberikan pemahaman dan memberikan contoh gerakan drop shot pada permainan bulu tangkis, kemudian peserta didik melakukannya secara berpasangan. C. Guru memberikan pemahaman dan instruksi tentang permainan bola kasti, kemudian peserta didik mempraktekkannya secara berkelompok. D. Guru memberikan pemahaman dari beberapa pilihan bola kecil, kemudian peserta didik memilih dan mempraktikkan permainan tersebut. Kata kuncinya adalah resiprokal dalam permainan bola kecil. Jadi dalam gaya resiprokal itu contohnya seperti ini, teman-teman. Jadi guru memberikan pemahaman dulu, memberikan contoh, kemudian murid diminta berpasangan untuk mempraktikkan suatu gerakan, umpamanya push up. Nah, yang dua orang ini, yang satu jadi pengamat dan yang satu menjadi pelaku. Jadi yang satu melakukan push up, umpamanya nih teman yang satunya memberikan pengamatan, melakukan pengamatan, kemudian memberikan koreksi terhadap temannya apabila ada kesalahan, diberikan koreksi gitu ya. Terus si pengamat ini dibekali dengan instrumen yang telah diberikan oleh guru gitu, ya. Nah, kemudian mereka melakukannya secara bergantian. Teman yang tadinya jadi pelaku kemudian menjadi pengamat, seperti itu. Jadi penilaiannya atau pengamatannya dilakukan oleh teman gitu ya. Jadi nanti hasil dari pengamatan teman tersebut kemudian dilaporkan terhadap guru. Itu resiprokal gitu. Jadi dari opsi yang tersedia di sini, jawaban yang tepat itu adalah A, secara
bergantian gitu ya. Kalau yang B mereka berpasangan tapi di sini tidak disebutkan bergantian atau tidak gitu ya. Terus yang C permainan bola kasti mempraktikkannya secara berkelompok. Nah ini dalam permainan kasti kan ada yang namanya pemain dan juga penjaga gitu. Jadi tidak ada pelaku dan pengamat di situ. Kemudian yang D memberikan pemahaman bla 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 terus mempraktikkan permainan tersebut. Nah, di sini juga tidak disebutkan mereka itu bergantian atau tidak gitu. Jadi dari opsi jawaban A, B, C, D, jawaban yang paling tepat adalah A. Tapi teman-teman kalau punya opsi lain yang lebih masuk akal gitu ya, silahkan berikan jawabannya dan berikan juga alasannya logisnya di kolom komentar nanti di bawah ya. Baik, sebelum kita lanjut pada nomor selanjutnya, sedikit kita mengulas beberapa gaya mengajar dalam Penjas. Sebetulnya ada banyak sekali gaya mengajar dalam Penjas, tapi di sini kita hanya akan membahas beberapa gaya yang sudah lumrah atau sudah sangat familiar digunakan. Di antaranya adalah gaya komando. Nah, gaya komando ini ditandai dengan adanya otoritas guru secara penuh, di mana siswa hanya melakukan tugas sesuai dengan instruksi guru dari awal sampai akhir, sehingga hal ini sangat membatasi kreativitas siswa. Kemudian, resiprokal biasanya ditandai dengan adanya pendelegasian sebagian tugas atau wewenang guru kepada siswa, diantaranya menjadi pengamat secara bergantian. Kemudian, gaya mengajar inklusi. Nah, pada gaya mengajar ini, siswa diberikan kebebasan untuk memilih pembelajaran sesuai dengan kemampuan mereka. Kemudian ada latihan atau gaya latihan atau individual. Biasanya guru di sini memberikan pemahaman, memberikan contoh, siswa melakukan praktek atau melakukan latihan, dan guru memberikan timbal balik secara perorangan, tidak secara berkelompok. Kemudian ada gaya mengajar konvergen dan divergen. Ini merupakan ruang lingkup pembelajaran discovery ya. Konvergen dan divergen diantaranya adalah konvergen itu penemuan terbimbing, contohnya guru memberikan clue atau memberikan petunjuk, memberikan tuntunan. Kemudian ada divergen adalah pemecahan masalah, di mana guru menyajikan sebuah masalah, kemudian siswa diminta untuk mencari alternatif jawaban atau mencari alternatif solusi dari permasalahan yang disajikan guru. Kemudian gaya mengajar inquiry. Pada gaya mengajar inquiry ini menekankan kepada aspek kognitif siswa itu sangat kuat, dan siswa itu diberikan kebebasan untuk menemukan sendiri jawaban dari pertanyaan atau permasalahan yang disajikan oleh guru. Lanjut di nomor 6. Seorang guru Penjas Orkes mengajar dengan memberikan tugas gerak sesuai dengan kemampuan masing-masing peserta. Dalam pengajaran Moston dikenal dengan A. Gaya pengajaran tugas, B. Gaya pengajaran individu, C. Gaya pengajaran pemecahan masalah, dan D. Gaya pengajaran discovery tertuntun. Teman-teman, silahkan dicari kata kuncinya dan tentukan jawabannya. Oke teman-teman, kata kuncinya adalah memberikan tugas gerak sesuai dengan kemampuan masing-masing peserta. Jadi pada gaya ini disebut dengan gaya pengajaran tugas. Jawabannya adalah A. Kenapa tidak inklusi? Karena di sini siswa tidak diberikan pilihan, tetapi ditentukan tugasnya sesuai dengan kemampuan peserta didik. Nomor 7 atau nomor terakhir, paradigma lama dalam pembelajaran pendidikan jasmani lebih menekankan pada peningkatan kemampuan fisik dan keterampilan olahraga, sedangkan paradigma baru lebih ditekankan untuk mencapai tujuan membentuk A. Keterampilan atau skill olahraga tertentu, B. Budaya bergerak bagi peserta didik, C. Daya tahan dan kekuatan otot, dan D. Daya tahan dan kekuatan otot. Teman-teman kalau masih ingat, ini pernah kita bahas di video pertama saya mengenai paradigma baru pendidikan jasmani di sekolah. Jadi jika pada paradigma lama pendidikan jasmani di sekolah itu adalah menekankan pada aspek keterampilan, sementara paradigma sekarang adalah menekankan pada aspek secara menyeluruh, diantaranya kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Nah, dari opsi yang tersedia di sini, jawaban yang tepat adalah budaya bergerak bagi peserta didik. Jadi bukan pada keterampilan atau skill olahraga tertentu, karena ini adalah tujuan daripada pendidikan olahraga
Kemudian C, daya tahan dan kekuatan otot adalah bagian dari aktivitas kebugaran jasmani. D juga sama, masuk pada aktivitas atau tujuan dari aktivitas kebugaran jasmani. Jadi jawaban yang tepat adalah D, budaya bergerak bagi peserta didik. Oke teman-teman, kita cukupkan dulu sampai di sini pembahasan kita. Mohon maaf soalnya tidak banyak, karena saya tahu bahwa kemampuan kita sebagai orang dewasa untuk berkonsentrasi itu tidak bisa lebih dari 1 jam. Tapi teman-teman, mudah-mudahan teman-teman bisa terus konsisten untuk belajar sehingga persiapan untuk menuju tes P3K itu menjadi lebih matang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa kalau video ini dirasa bermanfaat, silahkan di like, di komen, di share, atau juga di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.